Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan aku. Di sini kita akan membahas tadi sedikit mengenai materi akuntansi manajemen lanjutan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay di video aku. Kita akan bahas bersama-sama. See you! Nah, materi yang akan kita bahas itu yaitu ada hubungan analisa biaya, volume, dan laba. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materinya, perkenalkan dulu nama aku Yesilonika Berutarian. Aku dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial, dari kelas 7B akuntansi manajerial dengan NIM 20651038. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis biaya, volume, dan laba? Yaitu adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut yaitu biaya, volume, dan laba. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manfaat dari analisis ini. Nah, ada 4 manfaat analisis ini. Yang pertama itu ada pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua ada besarnya kapasitas produk yang harus dijual agar perusahaan tidak merugi. Yang ketiga ada tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang keempat ada komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam break-even point atau BEP. BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Nah, adapun jenis-jenis biaya berdasarkan BEP ada 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Selanjutnya, dalam analisis digunakan dasar anggapan. Nah, adapun dasar anggapan itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan itu dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, ada semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, ada harga biaya tetap pada berbagai tingkatan kegiatan. Yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, ada tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, ada tingkat dan metode teknologi yang Selanjutnya kita masuk ke dalam BEP untuk sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contohnya merupakan menghitung BEP untuk sales mix. Perusahaan Pesut Indah menghasilkan dua macam produk yaitu produk A dan produk B. Data yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, dari pertanyaan tadi bisa kita jawab pada slide ini. Di sini ada keterangan penjualan, ada biaya variabel, biaya tetap, biaya total, dan laba. Ada produk A dengan 10.000 unit harga 300.000, produk B 4.000 unit dengan harga 300.000, dan total keseluruhannya ada 14.000 unit dengan harga 600.000. Nah, teman-teman bisa kita lihat di slide berapa biaya variabel pada produk A dan produk B, biaya tetap produk A, produk B, serta biaya total produk A dan produk B serta labanya. Nah, dari data di atas bisa kita ketahui bahwa sales mix A banding B itu sama dengan 1:1, yaitu 300.000 dibanding 300.000. Produk mix A banding B itu sama dengan
Selanjutnya kita masuk ke dalam perlakuan unsur pajak. Nah, maksudnya di sini adalah setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP. Dari pertanyaan tadi teman-teman, di sini kita dapat lihat contoh dari perlakuan unsur pajak. Nah, di sini telah ditemukan data-data sebagai berikut, yaitu HPP variabel per unit yaitu 150, biaya pemasaran variabel per unit 18, biaya administrasi variabel per unit itu 12, biaya tetapnya ada 14.400.000, dan harga jual per unitnya ada 300, dan tarif pajaknya itu 25% atau sama dengan 0,25. Selain itu, perusahaan. Nah, teman-teman, tadi sedikit mengenai materi mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan biaya. Nah, untuk teman-teman, semoga yang telah mendengarkan bisa berguna dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.